Banyak orang mengatakan bisnis ini adalah bisnis yang paling berbahaya, instrumen paling berbahaya. Dibandingkan dengan saham, lalu dengan reksadana dan apapun itu. Tapi pada kenyataannya Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri sekarang, banyak dari hedge fund mempunyai portofolio yang sangat buruk dalam keadaan mereka mengatakan pasar ini menggila. Di dalam forex justru itu bisa semuanya diminimalkan resikonya. Baik, saya akan berikan suatu contoh yang paling sederhana, mencoba untuk belajar forex dengan baik dan benar tentunya. Kalau kita melihat adanya alat transportasi yang namanya pesawat terbang, itu adalah suatu benda berbentuk tabung dan dia diterbangkan membawa ratusan penumpang. Pertanyaannya adalah, sampai saat ini alat transportasi paling aman di dunia adalah pesawat terbang. Mengapa demikian? Karena mulai dari pilotnya sampai peralatannya semuanya clear, tidak ada sesuatu prosedur yang dilanggar. Kalau kita lihat dunia ini setiap harinya pasti terjadi kecelakaan kendaraan bermotor, tetapi Anda bisa lihat kecelakaan pesawat terbang tidak setiap hari. Padahal tabung yang berbentuk bulat itu setiap harinya terbang berapa ribu yang mengudara. Dan Ibu bisa lihat bahwa suatu transportasi yang paling berbahaya itu bisa menjadi yang paling aman di dunia. Begitu juga dengan forex sebenarnya. Hanya orang-orang yang tidak mengerti saja yang mengatakan forex adalah instrumen yang paling berbahaya. Kenapa? Ya karena menggunakan leverage lah, karena seperti perjudian, harga bisa naik dan turun. Apa bedanya dengan saham? Apa bedanya dengan reksadana? Apa bedanya dengan unit link? Tetapi intinya, pada saat sekarang, ada nggak yang survive? Jarang yang survive. Kalau kita lihat, semua hedge fund mengeluh pada saat keadaan seperti ini. Forex tidak. Baik Bapak dan Ibu, kita langsung aja ke slide. Semua pemula selalu mengatakan bahwa trading forex itu adalah mudah. Sehingga dengan tenangnya mereka memasukkan uangnya tanpa belajar dulu kalau apa yang terjadi. Awalnya pasti untung. Berikutnya mereka seperti berjudi. Ujung-ujungnya pasti loss. Dan ini adalah suatu yang selalu berulang-ulang. Setelah terkena masalah di forex, tentunya dia sudah mulai melihat biasanya. Apa yang dia lihat? Sebenarnya yang dia lihat adalah orang yang mempunyai portofolio yang bagus dan coba diikuti. Pertanyaannya adalah, karakternya sama nggak? Kalau karakternya nggak sama, itu pasti berbahaya. Dan biasanya yang Anda lihat di Facebook, Anda lihat di media sosial, atau bahkan yang lebih parahnya ada lagi di TV, yang mengatakan jalan-jalan aja langsung pulang nanti akan dapat untung. Keadaan yang seperti inilah yang membuat trader-trader pemula selalu akhirnya mengikuti. Investor-investor yang nggak mengerti akhirnya mau masuk ke dalam jebakan mereka. Padahal mereka adalah sosok trader yang mempunyai resiko yang paling besar. Orang yang mempunyai trading yang baik, cara trading tools yang baik, metode yang baik, tentunya selalu menjaga kenyamanan dan keamanan equity-nya, bukan mencari keuntungan yang sangat besar. Kalau kita lihat, kalau kita taruh di bank, uang kita biasanya berkembang sekitar 4-5% setahun. Kalau kita taruh di saham, paling kita bisa dapat berapa? 20-30% setahun. Di forex, Anda dapat 5% saja biasanya kurang. Karena ini high risk sehingga harus dapatnya 20-30%. Anda kalau kita lihat dapat 5% itu sama juga dengan 60% per tahun. Nggak ada instrumen yang sekuat itu sebenarnya. Bapak dan Ibu, ini adalah suatu kesalahan yang selalu berulang, yaitu melihat trader-trader atau siapapun yang mempunyai risiko besar sekali. Dan biasanya kita ngikutin. Pemula biasanya terpengaruh dengan modal yang kecil dengan keuntungan yang sangat besar. Dan ini sangat berbahaya tentunya. Di sisi lain, apa yang membedakan, ujung-ujungnya semua akan sama, yaitu adalah
Apabila dia adalah trader baru, biasanya dia akan kekemplang atau jatuh atau margin call atau auto-cut pada saat awalnya. Tapi untuk trader-trader yang expert biasanya dia agak lama lalu ujung-ujungnya jatuh juga. Mengapa demikian? Karena permasalahannya adalah hanya satu. Mereka nggak ngerti apa itu money management rules, aturan main dari money management. Kesalahan trader yang lainnya adalah percaya sama konsultan, percaya sama marketing, percaya sama broker, percaya dengan aturan-aturan broker yang akan memberikan rebate, akan memberikan apapun itu, IB dan segala macamnya. Dan kalau kita lihat secara umum, kita ruginya berapa, dapetnya cuma berapa. Bapak dan Ibu, pada saat kita bertransaksi, ada baiknya kita tidak membicarakan masalah bet lah, masalah balik dan segala macamnya, bicara komisi lah, berbicara swap lah, atau apapun itu, atau bahkan spread. Intinya cuma satu, Bapak dan Ibu punya metode yang baik dan benar tidak? Karena pada prinsipnya, mau spread agak besar, lalu kita punya komisi juga, kena komisi yang besar atau swap yang besar. Kalau satu hari kita dapat 10 juta rupiah, tapi kita kena komisi swap dan segala macamnya, dari 10 juta itu kita kena 1 juta, kita masih untuk 9 juta, biarkan aja lah. Yang penting broker sama-sama hidup. Kadang-kadang kita selalu mencari broker yang menjanjikan semuanya. Padahal kita tahu broker-broker seperti itu pasti bermasalah. Apapun itu, jangan paksa saya untuk ngomongin masalah broker. Kita di suatu time yang berbeda tentunya. Bapak dan Ibu, yuk kita mulai melek bahwa pada saat kita mulai ingin bertransaksi, tentunya kita harus mulai duduk dan belajar. Uang Anda bisa habis di dalam pengajaran atau dalam pelatihan atau workshop atau apapun itu. Tapi ingat, setelah Anda keluar workshop, tentunya Anda akan mempunyai suatu keahlian dan uang untuk belajar itu bisa kembali. Tetapi pada prinsipnya, pada saat Anda memasukkan dana Anda ke dalam trading dan hilang, Anda nggak mempunyai ilmu, Anda akan melakukan hal yang sama. Dan itu sangat berbahaya. Jadi kalau kita berbicara masalah apa yang perlu dipersiapkan, sebenarnya banyak sekali mentor yang mengatakan kalau pertama kali mau bertransaksi forex, itu tentunya harus berbicara masalah mental, harus berbicara masalah uang, harus bicara masalah metode. Sebenarnya semuanya benar, tetapi intinya cuma satu. Yang pertama adalah Anda sebenarnya harus mulai mengetahui aturan mainnya di dalam trading ini. Mentor yang baik tentunya bisa mengetahui bagaimana karakter dari setiap yang dididiknya, yang diajari, yang diajak sharingnya, dan diajak diskusinya. Apabila Bapak hanya mendapatkan materinya saja, materinya sudah banyak sekali Pak yang ada di YouTube. Profit itu nggak perlu besar sebenarnya, 5-10% itu udah besar banget. Biasanya pemula itu biasanya cuma 2%. Lalu yang agak medium itu biasanya 5%. Yang pro itu biasanya 2-20%. Lebih dari itu tentunya Bapak harus ingat bahwa risikonya juga sebesar itu. Artinya bahwa dengan profit yang konsisten, Bapak dapat mengelola uang orang. Bapak bisa jadi fund manager. Nah setelah itu, Bapak juga bisa mengambil bisnis ini dalam bentuk Bapak bisa mengajar. Dan yang lebih parah lagi, apabila Bapak punya analisa yang bagus, Bapak bisa menulis dan itu bayarannya tinggi. Mulai dari trader sampai penulis, semuanya saya pernah alami. Terutama pada saat corona seperti ini. Tidak ada satupun bisnis yang berjalan kecuali bisnis kesehatan, bisnis makanan mungkin ya. Yang lainnya semuanya tutup, Pak. Semuanya berdampak. Semuanya mempunyai keuntungan yang sangat sedikit dibandingkan dengan modal. Apalagi kalau kita berbicara masalah proyek, biasanya agak melemah. Kalau kita berbicara masalah deposit, sebenarnya kita nggak perlu deposit ya Pak ya. Broker itu semuanya menyiapkan apa yang namanya demo account. Kita coba demo account-nya dengan ilmu yang kita punya, ilmu apapun itu, dan Bapak bisa ambil dari manapun itu,
Clear ya Pak? Bapak bisa lihat bahwa ini semua bisa menghasilkan nggak dalam waktu 2 minggu? Bisa menghasilkan nggak dalam 1 bulan? Kalau demo account-nya saja Bapak belum bisa profit, ada baiknya Pak urungkan niat untuk mulai deposit. Gunakan saja Pak fasilitas broker itu adanya demo account. Trading yang benar itu adalah pada saat Bapak dan Ibu tidur, itu grafiknya kebayang gitu. Ini permasalahannya kita tidur tapi kita selalu terbayang sama grafik yang ada. Sampai kadang-kadang pasangan kita mengatakan bahwa ini jangan-jangan dia lagi mikirin wanita lain gitu lagi, padahal lagi ngepikirin grafiknya lagi nggak bagus, equity-nya lagi turun, dan ini menjadi hidup tidak nyaman. Dan ini yang mengatakan bahwa trading forex itu nggak bisa bikin nggak tidur, padahal dia dibuat-buat sendiri kalau menurut saya, karena semuanya itu tidak mempunyai suatu metode yang jelas. Mulailah trading dengan metode yang jelas. Karena kalau Bapak dan Ibu trading tidak menggunakan metode yang jelas, maka percayalah biasanya Anda akan jadi suatu pembohong. Pada saat Bapak melihat grafik, itu Bapak bisa stres. Gitu. Pada saat harga itu tidak sesuai dengan harapan, tentu ini kita akan kehilangan uang yang sangat banyak. Dan ini membuat semuanya dan kebiasaan sosial kita akan berubah. Dunia sudah mulai berubah, dan tentunya ini akan memberikan suatu peluang bagi orang-orang yang mengerti pasar gadget dan online. Akhirnya berdagang pun kita harus menggunakan online. Bapak dan Ibu, money management ini adalah dasar dari semuanya. Setelah itu, Bapak dan Ibu biasanya bertanya, oke, uang saya udah cukup, nggak terlalu sedikit, nggak terlalu banyak, pas, optimum. Lalu apa lagi yang penting? Saya akan tanya sama Bapak, hari ini Bapak dan Ibu akan trading apa, pair apa? Yang jadi repot adalah biasanya pagi-pagi udah lihat equity, langsung lihat grafik gitu. Ini adalah suatu pembodohan massal menurut saya. Kenapa demikian? Karena nggak ada satupun presiden di muka bumi ini yang pagi-pagi ngeliatin grafik gitu. Di mana-mana grafik itu ngikutin apa yang dinamakan berita yang terjadi. Yuk kita ngobrol Pak. Pada saat corona menyebar di negara ini, lalu kita mengadakan PSBB, datanya pasti turun Pak. Tapi pada saat PSBB sudah dibuka dan tidak ada protokol kesehatan, Bapak bisa lihat datanya pasti akan naik, grafiknya naik. Oke? Jadi Bapak dan Ibu, kita untuk mencari pair yang paling disukai oleh pelaku pasar itu adanya di berita. Mulailah banyak baca berita. Mulailah bersahabat dengan fundamental. Apabila ada orang yang mengatakan trader yang mengatakan saya nggak perlu fundamental, yang penting grafik. Buat saya itu adalah sebenarnya mereka adalah sebenarnya anak kecil yang baru belajar judo dan mereka mungkin pakai ban putih kali ya. Jadi semua orang ditantangin berantem gitu. Tapi kalau Anda adalah guru untuk karate, tentunya Anda nggak akan berantem dengan preman pasar tentunya. Kalau bisa hindari. Pemilihan pair bisa diambil dari berita yang Bapak dan Ibu baca di kantor berita. Setelah itu kita akan melihat datanya. Kita akan melihat datanya, apakah Amerika sekarang punya data ekonomi yang baik dibandingkan dengan Euro misalnya. Apabila Amerika mempunyai data yang lebih baik dibandingkan Euro, tentunya kita akan melakukan Euronya sell, ya dolarnya baik. Artinya Euro USD adalah sell. Jadi kalau kita uangnya udah cukup, lalu kita tahu pair apa yang dipilih, misalnya Euro karena banyak dibahas, lalu kita tentukannya dengan data. Bapak dan Ibu, banyak sekali kita berbicara masalah trading, tapi nggak pernah ada faktanya dan nggak pernah ada datanya. Sesuatu hal yang diputuskan tanpa adanya fakta sama data itu hanya opini. Itu cuma gambar-gambar kecil seorang pelukis kalau buat saya, yang bisa kalah. Kalau nggak kesini ya kesini. Kenapa nggak bermain judi ya Bapak dan Ibu? Karena kalau nggak besar ya kecil. Itulah permainan judi. Trading bukan judi kalau menurut saya. Dia harus ada faktanya. Kenapa kita harus pilih Euro USD dan di mana arahnya? Arahnya kita harus ambil dari kuantitatif fundamental analysis. Kita bisa tahu bahwa ekonomi Eropa itu lebih buruk saat ini dibandingkan Amerika, sehingga dia jadi sell. Sehingga data ini dapat menentukan arah besarnya adalah buy atau sell. Setelah itu baru kita melakukan masuk ke dalam teknikal. Teknikalnya apa? Misalnya Euro USD tadi adalah
Oke, artinya ujungnya kita akan masuk di entry point dan exit point, itu baru pakai practical. Jangan pagi-pagi tiba-tiba menggambar bebas, lalu kita menjadi seorang pelukis, nanti data ke sini, ke sini, ke sini. Oke, pada suatu saat bisa benar. Tapi apa jadinya pada saat gold kemarin ada doji, harganya naik terus. Terlalu banyak yang loss. Menentukan money management dengan benar, fundamental yang benar, dan data yang benar baru fundamental, teknikal yang terakhir, dan bukan di awal. Dan tentunya ini sudah dipakai sama anak umur 17 tahun, dan dia bisa menghasilkan ratusan juta setiap bulannya. Banyak orang bilang, Riz, saya mau lihat dong hasil tradingan kamu bagaimana, datang aja ke kantor, gitu, lihat aja di laptop saya. Kalau enggak, silakan aja Anda bisa tanyakan dengan semua yang ngikutin atau member-member kami, yang jumlahnya sampai saat ini ada sekitar lebih dari 200 orang. Ada yang di Singapura dan ada juga yang di Kanada. Kira-kira seperti itu. Bapak dan Ibu, apabila Anda mau lihat bagaimana profil dari member-membernya, Anda bisa lihat langsung di Strategi TV yang ada di YouTube. Dan tentunya apabila kita sudah tahu mau belajar, tapi Riz, saya mau belajar tapi nggak mau sama kamu, nggak apa-apa, silakan aja belajar di YouTube boleh, di Google boleh, yang penting Bapak belajar dulu dan jangan pernah menaruh uangnya di bisnis ini sebelum Bapak dan Ibu belajar. Kenapa? Saya kasih tahu dan Bapak dan Ibu, Indonesia akan mengalami suatu kontraksi ekonomi yang sangat lama sekali, dan itu tentunya akan membuat pendapatan Bapak dan Ibu akan turun jauh drastis. Keadaan ini nggak akan selesai dalam waktu 1-2 bulan. Percaya sama saya bahwa Indonesia mempunyai kontraksi yang cukup dalam. Mengapa demikian? Karena pada saat penguncian memang banyak sektor-sektor baik formal maupun informal kesulitan untuk mendapatkan penghasilan. Untuk itu, Bapak dan Ibu coba persiapkan, belajar dulu sebelum Bapak membuang-buang uang di dalam bisnis ini. Kalau toh misalnya Bapak dan Ibu mau belajar juga, silakan saja dimanapun sama aja, dengan mentor siapapun boleh saja. Beberapa pesan saya adalah, yang pertama, tolong cari namanya, ada nggak di Google. Ketik namanya di Google. Pada saat dia mengaku adalah marketing yang hebat, konsultan yang hebat, bahkan mentor yang hebat, ketik namanya di Google, ada nggak namanya. Kalau nggak ada, skip, tinggalkan. Kenapa? Itu penipu. Kira-kira seperti itu. Lalu setelah itu, Bapak dan Ibu cek, coba lihat kantornya, ada nggak. Nanti kalau ada apa-apa, Bapak dan Ibu bisa lihat nggak kantor. Oke? Jangan sampai kita mengadakan workshop gitu di kafe gitu ya, atau di mana. Nanti kalau ketemunya belajarnya nanti di kafe lagi. Nanti kalau kafe itu tutup gimana? Pindah lagi. Lihat kantornya ada. Saya akan bacakan pertanyaan dari Pak Sembiring. Selamat sore Pak Reza. Penjelasan Bapak membuat saya semangat sekali. Wah, terima kasih Pak. Pertanyaan saya Pak Reza adalah sebagai berikut. Apa sebenarnya yang menjadi skala prioritas dalam trading? Apakah money management ini merupakan prinsip utama? Apakah boleh saya menyatakan money management ini adalah hukum Pareto, di mana trading 20%, hasilnya 80%? Baik, Pak Sembiring, selamat sore, apa kabar Pak? Nah, sekarang Bapak bisa ngelihat saya langsung ya Pak ya, setelah saya dikomplain sekian banyaknya yang nge-DM gitu. Ngadain webinar kok nggak ada mukanya, jangan-jangan goib ya kan gitu. Baik, begini Pak, kalau kita berbicara masalah mana sih yang paling penting, semuanya penting sebenarnya Pak. Mulai dari MM-nya penting, modal yang cukup itu membuat kita jauh lebih tenang. Bapak bisa bayangkan ya Pak ya, Bapak bikin bisnis, duitnya kurang gitu. Itu setengah mati, Bapak pasti nggak bisa tidur. Kenapa? Salah sedikit Bapak membuat kebijakan, dan bisnis Bapak akan tutup. Lalu yang kedua, walaupun uangnya cukup Pak, tapi kalau milih pairnya salah, ya salah Pak. Uangnya cukup, milih pairnya benar, arahnya salah Pak. Itu juga kesel Pak, kenapa? Itu pasti lama Pak. Sama seperti saat ini Bapak sedang berjualan baju koko dan mohon maaf, baju muslim. Itu Bapak pasti akan repot. Kenapa? Nanti akan lakunya nanti, balik lagi pas lebaran. Yang menarik sekarang ya, jualan kambing kali ya Pak ya. Kenapa? Kan bentar lagi tanggal akhir bulan itu ada
Idul Adha itu kambing, jadi baik jual kambing dibandingkan Bapak menjual rakyat miskin. Mungkin seperti itu. Bapak teknikal mah terserah Pak. Kalau misalnya uangnya cukup, pairnya udah bener, arahnya udah bener, misalnya arahnya baik atau arahnya sell, pairnya euro, uangnya cukup, itu mah Bapak sell di mana aja udah pasti menang, percaya sama saya. Walaupun Bapak nggak ngerti teknikal, nanti saya akan ajarkan. Tapi intinya bukan Pareto seperti itu. Intinya adalah biasanya sebagai pemula itu biasanya untung 1-2% setiap bulannya. Tapi pada saat Bapak mulai pinter, jago, Bapak antara 5-10%. Sudah expert biasanya lebih dari 10%. Berapapun itu kalian tanya. Tapi ingat, untung yang besar pasti mempunyai resiko yang besar. Kalau kita memang trader pemula, ada baiknya kita menyimpan uang kita dan jangan pernah menggunakan uang kita untuk trading forex. Mengapa demikian? Karena pada saat Bapak dan Ibu ingin trading forex langsung gitu ya, ada baiknya Bapak dan Ibu belajar dulu. Nggak tahu itu belajarnya di YouTube atau di Google atau dimanapun dengan mentor siapapun terserah. Tapi yang jelas, Bapak dan Ibu harus investasikan waktunya untuk belajar. Dan itu bisa menggunakan demo account. Silakan gunakan demo account, tidak perlu menggunakan account yang berjumlah ratusan, puluhan, ribuan, bahkan ratusan ribu USD. Bapak dan Ibu, apabila Bapak dan Ibu mulai belajar, belajarlah sama orang yang memang mengerti bisnis ini dengan baik, yang membuat Bapak dan Ibu menjadi nyaman. Cari dia di YouTube dan tentunya jangan pernah mengulangi kesalahan dengan menggunakan metode yang lama. Apabila Bapak dan Ibu menggunakan metode yang lama dan itu tidak berhasil, silahkan dibuang dan gunakan metode apapun itu. Setiap orang punya karakter dan setiap orang pasti menemukan karakter yang dalam. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan minggu depan kita dapat bertemu. Terima kasih, selamat sore dan selamat beraktivitas.